Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ramadana dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kritik dan esai. Pertama-tama kita harus mengetahui pengertian kritik dan esai. Pengertian kritik dan esai. Kritik adalah tanggapan atau ulasan yang disertai dengan pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya. Esai adalah sebuah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sekilas atau hanya satu pokok masalah, tidak menyeluruh, yang ditulis berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Pada dasarnya hampir mirip, tetapi tetap ada perbedaan antara kritik dan esai. Kalau dilihat dari pengertiannya, bahwa kritik lebih menjurus pada penilaian suatu karya sastra, baik itu berupa puisi, cerpen, novel, dan sebagainya. Sedangkan esai lebih berfokus pada permasalahan umum atau fenomenal yang terjadi. Misalnya membahas tentang wabah COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Selanjutnya kita masuk menjelaskan perbedaan kritik dan esai. Perbedaan kritik dan esai dilihat dari objek tulisan, fungsi, sifat tulisan, gaya bahasa, bentuk penulisan, dan saran. Yang pertama, objek tulisan. Pada kritik, objek tulisannya cenderung dilakukan pada sebuah karya sastra, seperti karya dari penyair puisi, sajak, dan sejenisnya. Pada esai, fokus objek yang diangkat merupakan permasalahan umum, seperti permasalahan yang terjadi terkait sosial, budaya, politik, dan sejenisnya. Yang kedua, fungsi. Kritik berdasarkan fungsinya digunakan untuk mengevaluasi sebuah karya sastra. Pada esai, fungsi berusaha memberikan solusi atau gagasan atas permasalahan atau fenomenal yang terjadi. Yang ketiga, sifat tulisan. Kritik pada suatu karya sastra itu bersifat subjektif karena setiap orang punya selera seni yang berbeda-beda. Esai cenderung objektif karena biasanya pada esai ini memuat suatu opini atau sudut pandang penulis dan disertai dengan sumber tulisan yang relevan untuk menguatkan argumennya. Yang keempat, gaya bahasa. Pada kritik, gaya bahasa yang digunakan cenderung baku, sedangkan pada esai baku dan santai. Yang kelima, bentuk penulisan. Pada kritik, bentuk penulisannya melalui 3 tahapan, yakni interpretasi atau penafsiran karya dan penilaian evaluasi karya. Sedangkan pada esai dimulai dari masalah umum atau fenomenal yang terjadi, kemudian pemberian gagasan atau sudut pandang dan kesimpulan. Yang keenam, dikritik. Tentu sebuah saran merupakan sebuah kewajiban untuk ditulis pada paragraf akhir atau saat melakukan tahapan penilaian. Sedangkan esai boleh tidak dimasukkan sarannya, tetapi juga boleh untuk ditambahkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.